Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlani Putra dengan NIM 2214050108, jurusan Teknik Bahasa Inggris kelas D. Saya akan membahas tentang pengelolaan ketatausahaan dan administrasi ketatausahaan. Dan ketatausahaan adalah suatu proses yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu penataan surat dan penataan arsip. Yaitu penataan surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam pengelolaan ketatausahaan, surat memiliki peran penting dalam penataan dan persuratan di lingkungan pendidikan. Adapun jenis-jenis surat yaitu pertama, surat dinas. Surat yang berisi hal penting mengenai administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua, surat nota dinas. Surat yang berisi catatan singkat dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga, memo. Catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan mengenai pokok persoalan kedinasan. Yang keempat, surat pengantar. Surat yang berisi penjelasan singkat mengenai surat, dokumen, atau barang yang dikirimkan kepada seseorang atau pejabat. Yang kelima, surat kawat atau telegram. Surat singkat yang menggunakan kata-kata biasa atau kata sandi untuk digunakan menyampaikan hal yang perlu disampaikan secara cepat melalui telegraf. Yang keenam, surat keputusan. Surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir yaitu surat edaran. Surat yang berisi penjelasan atau petunjuk mengenai cara melaksanakan peraturan perundang-undangan atau pemerintahan yang telah ada. Yang kedua yaitu penataan arsip. Azas penataan arsip dalam pengelolaan ketatausahaan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sentralisasi. Azas sentralisasi mengacu pada penataan arsip yang dipusatkan kepada satu unit. Dalam konteks pengelolaan ketatausahaan, ini berarti bahwa semua kegiatan penataan dan pengelolaan arsip dilakukan secara terpusat dalam satu unit atau departemen. Yang kedua, desentralisasi, yaitu azas yang mengacu pada penataan arsip di unit-unit dalam organisasi. Dalam hal ini, setiap unit memiliki tanggung jawab sendiri dalam menata dan mengelola arsip mereka. Yang ketiga yaitu gabungan. Asas gabungan merupakan kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Dalam konteks ini, beberapa aspek penataan arsip dapat dipusatkan pada satu unit, sementara aspek lainnya dapat didelegasikan kepada unit-unit yang relevan dalam organisasi. Sistem penataan arsip dapat dilakukan berdasarkan metode berikut. Yang pertama, berdasarkan masalah. Arsip dikelompokkan berdasarkan masalah atau topik tertentu. Yang kedua, berdasarkan abjad. Arsip disusun berdasarkan urutan abjad, baik berdasarkan nama ataupun judul dokumen. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Arsip dikelompokkan berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal terkait dalam dokumen. Yang keempat, berdasarkan nomor. Arsip yang disusun berdasarkan nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap dokumen. Yang kelima, berdasarkan wilayah. Arsip dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis atau lokasi tertentu. Prosedur penataan arsip dalam pengelolaan ketatausahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklarifikasi arsip. Yang kelima, mengindeks arsip. Dan yang keenam, menyusun arsip sesuai sistem penyimpanan. Selanjutnya yaitu administrasi ketatausahaan dan layanan. Yang pertama yaitu kolaborasi dalam administrasi ketatausahaan. Adalah kerjasama dan keterlibatan semua personel di sekolah, terutama guru, dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan pengelolaan ketatausahaan. Contoh dalam kolaborasi ada dalam berbagai aspek,
yaitu yang pertama pencatatan murid, yang kedua pencatatan tentang guru, yang ketiga pencatatan tentang proses belajar mengajar, dan yang keempat penertiban buku-buku tata usaha. Yang kedua tugas dan tanggung jawab administrasi ketatausahaan, yaitu berfokus pada dua bidang utama. Yang pertama yaitu penataan surat. Tugas dan tanggung jawab administrasi dalam penataan surat yaitu yang pertama mengatur tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, menyediakan sarana komunikasi tertulis dalam bentuk surat untuk menyampaikan informasi yang sangat penting. Yang ketiga, membuat berbagai jenis surat seperti surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat atau telegram, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Yang keempat yaitu menyusun dan mengelompokkan surat-surat yang telah dibuat sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kearsipan atau penataan arsip. Tugas dan tanggung jawab administrasi dan penataan arsip yaitu yang pertama menggunakan azas penataan arsip seperti sentralisasi, desentralisasi atau gabungan untuk menyusun sistem penyimpanan arsip. Yang kedua, menetapkan sistem penataan arsip berdasarkan masalah, abjad, tanggal, nomor, atau wilayah. Yang ketiga, melakukan prosedur penataan arsip seperti meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklarifikasi arsip, dan mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda tertentu. Yang keempat, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditentukan. Terakhir yaitu manfaat administrasi ketatausahaan yang baik. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari administrasi ketatausahaan yang baik, yaitu yang pertama efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya pengelolaan teratur dan sistematis terhadap surat menyurat dan arsip, administrasi ketatausahaan memastikan efisiensi dan efektivitas dalam proses administratif. Yang kedua, komunikasi yang baik. Administrasi ketatausahaan yang baik memfasilitasi komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian. Administrasi ketatausahaan yang baik juga memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Yang keempat, pemeliharaan data yang baik. Administrasi ketatausahaan yang baik memungkinkan pemeliharaan data yang baik dan teratur. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Administrasi ketatausahaan yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga. Yang keenam, penghematan waktu dan sumber daya. Dengan adanya administrasi ketatausahaan yang baik, waktu dan sumber daya dapat dihemat.